ambang batas alam itu. Maka perlu kita sekarang memperhatikan pembangunan dengan keterbatasan itu. Pertanyaan timbul, kenapa tadi kita tidak tahu? Kenapa di tahun abad ke-20, kenapa dulu waktu revolusi industri meletus, kita berkembang perjalanan pembangunan industri revolusi, Eropa maju, Jepang maju, Korea maju, semua maju, Amerika maju. Kenapa hal ini tidak muncul pada masa itu? Kenapa baru sekarang persoalan melewati ambang batas itu muncul? Karena pembangunan pada abad ke-20 memakai mekanisme pasar, market mechanism. Dan market mechanism menampung isyarat-isyarat ekonomi. Kalau saudara pergi ke pasar, saudara ada uang di kantong, mau beli pisang goreng, maka pisang goreng yang orang akan menawarkan. Tapi kalau saudara punya uang di kantong, saudara mau udara bersih, tidak ada menjual udara bersih. Tidak ada yang menjual jasa-jasa lingkungan. Pemandangan indah free. Kalau kita ke puncak, kalau kita ke pemandangan Kaliurang dan sebagainya, pemandangan indah tidak ada. Kita bayar untuk melihat pemandangan indah itu. Lingkungan laut is free. Semuanya itu bebas, gratis. Menggunakan air sungai, bebas. Menggunakan laut, bebas. Menghirup udara, bebas. Tidak masuk pasar. Jasa-jasa lingkungan tidak punya nilai pasar. Nah, itu penyakitnya. Kalau tidak punya nilai, Bung, maka orang sembrono memakai sumber daya alam itu. Dia tak peduli apakah baik bijaksana atau tidak. Kalau ada sampah, kita sapu, kita punya rumah, sapu kita pengarangan, sampah kita kumpulkan. Kemana kita buang sampah itu? Ke sungai. Karena sungai adalah no man's land. Tidak ada miliknya. Kita buang ke laut. Kalau kita ada industri mencemarkan, kumpulan asap, kemana asap debu, asap pencemaran kita buang? Ke udara. Karena udara adalah free. Jadi, market mechanism yang mendorong proses pembangunan di dalam ekonomi tidak menampung jasa lingkungan, dan itu sebabnya lingkungan menjadi rusak. Maka lahir sekarang kebutuhan, kalau pasar tidak menampung nilai lingkungan, kita yang mengerti harus mengembangkan nilai-nilai lingkungan itu. Bagaimana mengembangkan nilai lingkungan itu? Maka kita telah dulu pasar itu gimana sih kerjanya? Sebab kita mau menciptakan pseudo pasar, pasar pura-pura, pasar bikinan. Logika kita ciptakan seperti pasar bikinan. Maka perlu tahu dulu, pasar itu gimana sih? Dia bekerja, fungsi apa? Pertama adalah ada kompetisi. Pisang goreng, jajah A, B, C, maka kita konsumen bisa pergi ke pisang goreng penjual A, B atau C. Ada kompetisi. Sehingga ada supply, ada demand yang pada titik keseimbangan. Informasi juga lengkap. Kita tahu bahwa pisang goreng itu di sana enak, di sana ada pecel, di sana ada kangkung, ada macam-macam. Informasi. Tapi kalau tidak tahu bahwa di sana ada oncom yang enak, maka tak masuk kita ke pasar sana. Informasi tidak ada. Jadi syarat kedua, informasi tentang barang yang dijajakan, harga yang ada lengkap dan bebas. Ketiga adalah milik privat. Ini adalah punya saya. Saya menjaganya, saya menjualnya, saya memeliharanya. Empat, tidak ada eksternalitas. Jadi di dalam memakannya itu tidak ada orang di luar kita, eksternal kita yang dirugikan. Dan kelima adalah semua kita, konsumen dan produsen, menuju pada titik maksimal. Jadi
Kalau harganya 100, kita sampai ke titik keseimbangan di mana memaksimalkan kegunaan utility dari barang itu kepada kita, baik produsen maupun konsumen. Maka saudara sekalian, 5 faktor ini bekerja di dalam pasar, bekerja dalam ekonomi, tapi tidak bekerja di dalam ekonomi ekologi. Maka logika sekarang adalah, bagaimana ya kita ciptakan semacam mekanisme pasar, tetapi dengan memasukkan nilai-nilai lingkungan. Pertama, kita mau pergi ke pemandangan-pemandangan di Kaliurang, atau pergi ke puncak, atau ke macam-macam yang hutan lindung dan segala macam. Apa menentukan nilai ke sana? Logika pertama adalah biaya transport. Hanya orang yang mau membayar transport penerbangan ke Labuan Bajo dan Labuan Bajo ke Pulau Komodo, orang yang mau mengeluarkan dana itu menghargai mengunjungi Pulau Komodo senilai biaya ongkos penginapan dan sebagainya. Maka nilai Pulau Komodo adalah nilai biaya transport, penginapan dan sebagainya. Kenapa Komodo bernilai tinggi? Dia tuh binatang purba, binatang yang langka itu. Kalau dalam pasar, apa sih harga Komodo? Dimakan tidak bisa dan sebagainya tidak. Maka dalam lingkungan mengatakan, tunggu dulu. Kenapa orang mau ke Komodo? Keluarkan biaya transport, keluarkan biaya penginapan, hasrat mengeluarkan biaya itu untuk melihat Komodo, menunjukkan pengevaluasi penilainya pada Komodo. 1. 2 yang disebut hedonic pricing, yaitu begini Bung ya. Kalau kita pergi ke hotel di pantai, maka kamar yang melihat ke pantai ada pemandangan indah. Kita lihat matahari terbenam, kita lihat matahari terbit, kita duduk di tempat duduk di hotel itu, di kamar kita lihat pemandangan indah, cantik itu semua. Sebaliknya, kalau kita mendapat kamar yang jendela yang menuju ke dinding dari rumah sebelah, kau duduk di sana, kau lihat dinding rumah sebelah. Lah, nilai pemandangan matahari terbit itu ada nilai yang kita willing to pay, bersedia membayar. Nilai orang yang mau bekerja dari jam 12 malam ke 4 pagi, di mana orang lebih enak tidur, nilai mengorbankan keenakan tidur menyebabkan nilai upah dari jam 12 4 pagi harus berlipat kali lebih besar dari nilai bekerja di pagi hari. Jadi hedonic pricing adalah untuk pricing yang menyebabkan kau mengorbankan sesuatu dan kau nikmati sesuatu lebih baik, pemandangan lebih baik, atau tidur ini, maka itu mendapatkan harga yang lebih tinggi. 3 ada biaya oportunitas. Apa oportunitas yang kau korbankan? Ini ada tambang di bawah hutan. Maka teman-teman pertambangan bilang penting membuka pertambangan karena ada employment, devisa, pajak, teknologi, sumber daya alam, kemakmuran, kesejahteraan, pokoknya pembangunan. Sekian triliun. Kalau kita buka semua pertambangan yang ada di bawah hutan. Maka teman berkata, benarkah itu? Benar. Benar bahwa di bawah hutan kita buka tambang, kita dapat devisa, kita dapat pajak, teknologi, sumber daya, employment, macam-macam. Tapi apa nilai hutan yang kita korbankan? Apa biaya oportunitas forgo hilangnya hutan? Kalau hutan hilang setelah tambang disikat, dibabat hutan itu, yang terjadi adalah erosi, banjir, iklim berubah, habitat
hewan hilang, flora, fauna habis, penduduk asli habis, semuanya hilang. Ini semua ada nilai. Dan nilai ini hilang karena pertambangan menghabiskannya. Nah, itu yang nilai yang hilang itu biaya oportunitas. Jadi selalu kalau kita berhadapan dengan orang yang merusak lingkungan, kita mesti bertanya, apa biaya yang dikorbankan dengan menghapuskan hutan? Apa nilai dari erosi, banjir, dan sebagainya? Keempat adalah apa dikenal dengan contingent. Ini ada story-nya, ada ceritanya. Ini ada Sungai Cidanau. Di hilir ada Krakatau Steel. Krakatau Steel sebagai industri baja perlu air. Air itu perlu mengalir terus, tetapi di Cidanau itu air itu debitnya mengecil. Kenapa? Karena di hulu, petani di hulu menebang pohon untuk mendapat tanah untuk menanam tanaman, ubi, makanan. Jadi di hulu menebang kayu supaya petani bisa makan. Di hilir Krakatau Steel airnya berkurang, produksinya terpengaruh. Bagaimana mempertemukan hal ini? Tidak ada pasar. Tidak ada pasar untuk turunnya debit air. Tidak ada pasar untuk mempertahankan hulu itu. Maka lahir pseudo pasar, ada fasilitator yang mempertemukan hilir dengan hulu. Maka fasilitator itu, dan ini yang betul terjadi, yaitu di LP3S, menghubungi Krakatau Steel dan bertanya, berapa sih kau willing to pay, bersedia membayar agar air itu tidak surut dia punya air. Maka Krakatau Steel bilang, saya bersedia kalau di bawah harga penyulingan air laut, desalinasi air laut. Taruhlah 75, dia bersedia bayar. Kawan kita lari ke hulu, dia tanya, hei petani, berapa banyak kau mau bersedia aku bayar jika kau tidak menebang pohon? Dengan menebang pohon, dia dapat ubi-ubian segala macam seharga 25. Kawan tu bilang, saya double. Tapi kamu nanam pohon, tidak nebang pohon. Jadi 50. Bersedia dong kalau double. Maka kawan ini mempertemukan. Ke Krakatau Steel dia bilang, bong, kau bayar 50, masih di bawah 75 yang kau tadi bersedia bayar ongkos desalinasi. Sana bersedia 50, ini ketemu. Di sini willingness to pay dari Krakatau, di sana willingness to accept dari petani hulu. Bertemu mereka, terjadilah kesepakatan. Maka di Cidanau, Banten, terjadilah kesepakatan bahwa Krakatau Steel membayar hulu petani untuk tidak menebang hutan, bahkan menanam hutan. Apa artinya? Kita bisa menggunakan logika ekonomi tanpa menggunakan pasar. Dari sinilah melalui valuasi lingkungan tersebut. Maka logika yang dipakai adalah yang disebut extended benefit, manfaat yang bertambah. Tidak hanya uang, ekonomi, tapi manfaat sosial, manfaat lingkungan. Cost juga diperhitungkan, bukan hanya cost ekonomi, tapi juga cost sosial dan cost lingkungan. Nah, extended ini dihadapkan untuk sampai pada pilihan keputusan yang jernih. Dan bagaimana kemudian kita naikkan atau turunkan cost di sini, naikkan atau turunkan supaya tercapai masuknya jasa lingkungan dalam cost, jasa lingkungan dalam revenue. Di sana digunakan kebijakan fiskal, pajak, subsidi, anggaran, dan peraturan-peraturan dengan hukum dan dengan persuasi soft skill, soft power, meyakinkan orang untuk bisa berbuat. Sehingga demikian, kelemahan dari pasar untuk tidak memuat jasa lingkungan bisa diatasi. Maka saudara sekalian,
Maka dengan perubahan itu, pertama adalah paradigma pembangunan untuk hanya menganggap pembangunan ekonomi itu saja yang penting, keliru. Harus didobrak, harus dirobak menjadi pembangunan dengan 3 mantra, 3 dimensi: ekonomi, sosial, dan lingkungan. Bayangkan semacam matriks: ekonomi, sosial, lingkungan dalam kolom, ekonomi, sosial, lingkungan dalam row, dalam sejajar, dalam horizontal. Kita kembangkan ekonomi, apa dampaknya pada sosial, apa dampaknya pada lingkungan. Kita kembangkan sosial, apa dampaknya pada ekonomi, apa dampaknya pada lingkungan. Kita kembangkan lingkungan, apa dampaknya pada ekonomi, dan apa dampaknya pada sosial. Jadi, pembangunan itu holistik. Pembangunan itu total, melihat totalitas ekonomi, sosial, dan lingkungan tadi. Kita berpikir dalam ruang dan interdependensi, jejaring ekonomi, jejaring sosial, jejaring lingkungan. Dan jejaring itu menunjang pembangunan jangka panjang. Berarti wawasan kita bukan 100 hari, bukan 3 tahun, bukan 5 tahun. Wawasan pembangunan kita adalah 20 tahun, one generation. Karena itu, para dosen yang mengajar ilmu ekonomi harus sekarang dimasukkan wawasan sosial dan lingkungan ini, karena anak didik para mahasiswa kita yang akan tamat akan bekerja 5 tahun nanti, 15-20, bukan dalam kurun waktu jangka pendek. Maka wawasan jangka panjang, kemampuan berpikir jangka panjang, kemampuan berproyeksi jangka panjang menjadi penting. Dan dalam kaitan itu, ingat, ekonomi sumber daya alam, utamakan ekonomi sumber daya alam terbarukan. Pelihara sumber daya alam terbarukan. Jangan rusak sumber daya alam terbarukan itu. Hutan, ikan, tanah, gambut, dan sebagainya. Sebab itu adalah ciptaan Tuhan. Manusia tidak bisa bikin hutan, tidak bisa bikin gambut, tidak bisa bikin hutan bakau dan laut dan sebagainya. Kemudian, kalau pakai sumber daya alam tak terbarukan, boleh juga, tapi utamakan recycling, daur ulang. Sehingga demikian ditarik sepanjang mungkin kegunaan dari sumber daya alam tak terbarukan itu. Perkecil dampak polusi. Teknologi ada untuk memperkecil dampak polusi. Misalnya ambil pusat listrik tenaga uap yang menggunakan batu bara. Batu bara melepaskan CO2 tinggi. Betul. Tapi asap batu bara itu bisa ditangkap, di-capture, lalu ditangkap, capture, simpan ke dalam tanah storage. Maka lahirlah teknologi bagaimana capture the CO2, store the CO2 tadi. Sehingga logika adalah bagaimana membangun tanpa pencemaran dengan menggunakan sains dan teknologi. Jika ada orang berkata pembangunan harus mencemarkan, berarti dia tidak menggunakan sains dan teknologi. Dia goblok. Maka penting kita kembangkan cara pembangunan menggunakan sains dan teknologi itu. Kemudian, keberlanjutan apa? Keberlanjutan hidup. Saya udah bangun, sudah sampai sekian. Tapi kalau saya tidak ada, anak bisa terus membangun, naik, cucu bisa membangun, naik, dan sebagainya. Maka cita-cita saya, saudara sekalian, saudara yang sekarang menghadiri uraian ini, kalau saudara nanti ya, somehow, somewhere, dipanggil ke atas, gitu ya, dan kemudian dari atas saudara melihat proses pembangunan tanah air kita ini. Setelah mendengar uraian ini, pada bulan Januari 2010. Kemudian kita pindah ke 2020.
Kalau setelah mendengar uraian ini, Republik Indonesia, bumi Indonesia tetap dibangun dengan kerusakan, membabat hutan habis, tanah gambut habis, hutan bakau licin dan sebagainya, ikan habis. Jika Indonesia 2020 rusak, binasa, panas, hancur, saya di atas tadi tentu akan mengutuk Songpret. Pada bulan Januari 2010 pernah saya bicara di sini, kok tidak ada hasil-hasilnya di 2020. Maka cita-cita saya adalah 2020 nanti melihat Indonesia hijau royo. Semua itu tetap utuh. Kita nomor 2 di dunia dalam keanekaragaman hayati. Kita tetap nomor kaya. Kita hidup dengan value added sumber daya alam hayati. Kita sejahtera dengan hasil hutan kita. Kita bisa tumbuh tanpa perubahan iklim, dengan alam yang sejuk, dengan jalan-jalan yang tidak macet karena ada public transportation, tidak ada pencemaran. Kita hidup dalam Indonesia yang sejahtera, masyarakatnya hijau, lingkungannya. Jika itu tercapai, ya bolehlah saya tidur kembali di sana. Alhamdulillah, Tuhan telah memberi berkah pada uraian hari ini yang dilanjutkan oleh generasi muda, para kaum mahasiswa. Terima kasih. Ya, terima kasih Profesor Emil Salim yang demikian semangat dan juga menginspirasi kita semua. Telah bergabung bersama kita semua ada rekan-rekan dari Udayana. Selamat siang rekan-rekan dari Udayana. Oh. Halo. Yes. Silakan memperkenalkan itu kelas apa dan siapa saja yang hadir di sana. Baik Pak, saya akan memperkenalkan ini dari Ibu di depan dari dosen teknik arsitektur. Di belakang saya ada dosen dari teknik elektro dan kami sendiri mahasiswa dari teknik elektro. Terima kasih Bapak. Ya, terima kasih Ibu dan kawan-kawan dari Udayana. Saya sapa kawan-kawan dari AKD Marit yang saya baca begitu di sini. Silakan Bapak atau Ibu memperkenalkan diri. Ganesha, Yogyakarta. Oh ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf tadi kami agak terlambat karena peralatan agak kurang bagus, tapi sekarang sudah dengan baik. Kami dari Yogyakarta, Akademi Maritim Ganesha. Ini di tengah kota Yogyakarta yang jauh dari laut, tapi ada Akademi Maritim. Terima kasih atas kesempatan untuk bergabung. Iya, terima kasih Bapak dan kawan-kawan dari Akademi Maritim Yogyakarta. Selanjutnya setelah kita sama-sama mendengarkan uraian yang begitu bersemangat dari Profesor Emil Salim, mungkin dari Bapak dan Ibu kawan-kawan di 5 sites yang mengikuti pemaparan ini sudah muncul atau sudah timbul pertanyaan, dan ke depan akan coba saya pandu untuk masing-masing sites mengajukan 2 atau 3 pertanyaan. Saya kira kita urut saja dari mulai BPPK. Bapak silahkan Pak, sebutkan nama dan kemudian apa pertanyaannya Pak. Belum dapat kami terima dengan baik Pak suaranya Pak. Kami belum mendapat suara Bapak dengan jelas Pak. Mungkin peralatannya silakan di ini Pak. Pak Wisnu, ini belum terima audionya Pak.
Kami Pak. Oh, silakan Pak. Ya. Silakan Pak. Halo, iya. Terima kasih Pak. Nama saya Agus Prawoto. Saya dari Badan Diklat Departemen Keuangan Pak. Saya sangat terkesan dengan kuliah yang diberikan oleh Bapak Emil Salim tadi Pak. Namun saya ada pertanyaan Pak. Apabila ya, baik saya ulangi. Jadi kami sangat terkesan dengan kuliah yang Bapak berikan tadi, di mana kalau pembangunan menggunakan paradigma pembangunan yang berkelanjutan, yang mempertimbangkan 3 aspek, yaitu aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan, maka akan dapat tercipta masyarakat sejahtera yang yang selain sejahtera juga juga diikuti dengan adanya suatu pemeliharaan lingkungan yang baik. Namun pertanyaannya, apakah dengan mempertimbangkan paradigma pembangunan semacam itu, apakah tidak membuat pembangunan jadi mahal sekali? Karena kalau kita memperhatikan aspek lingkungan dan juga sosial, maka hal-hal yang negatif dari adanya pembangunan yang berdampak kepada pencemaran lingkungan yang kemudian dipertimbangkan dan itu dimasukkan dalam mekanisme pasar akan menyebabkan semua produk dan jasa yang dihasilkan akan menjadi sangat mahal. Itu pertanyaan kami Pak. Terima kasih. Dari BPPK, sekian dulu Pak, 1 pertanyaan. Terima kasih Bapak. Halo? Apa perlu kami ulang pertanyaannya Pak? Bahwa pembangunan yang mencakup ekonomi, sosial, dan lingkungan adalah mahal, sehingga tidaklah dapat didukung dalam keadaan bagi negara-negara berkembang itu. Pengertian mahal itu yang menjadi pertanyaan. Mahal yang saudara sebut mahal adalah mahal dari sudut ekonomi yang menggunakan mekanisme pasar yang hanya memuat pertimbangan ekonomi saja. Jasa lingkungan, biaya lingkungan, jasa sosial, biaya sosial tidak masuk di dalam ucapan mahal saudara itu. Jadi pengertian di dalam ukuran mahal, cost, benefit, macam-macam itu harus disesuaikan dengan juga 3 unsur tadi agar kita memuat internalisasi biaya ekonomi, lingkungan, dan sosial. Ya, benefit, manfaat dari lingkungan, sosial tadi harus diinternalisasikan pula. Jadi memang menghendaki satu reorientasi berpikir, terutama di kalangan Departemen Keuangan. Oleh karena keuangan biasa berpikir dengan strict nilai yang dihasilkan di pasar. Dan nilai pasar adalah tanpa jasa lingkungan, tanpa jasa sosial. Jadi maksudnya saudara itu yang harus dijungkir balik gitu. Nah, saya gembira bahwa PPPK hadir sehingga demikian bisa sedikit banyaknya menggoncangkan logika berpikir konvensional keuangan. Ya, Pak Sumarwoto, apakah ada tanggapan dari Bapak lagi? Silakan Pak. Iya, halo. Mohon maaf Pak, saya tetap meragukan apakah pembangunan pola Bapak itu bisa dilakukan atau tidak. Misalkan kalau kita mempertimbangkan Pak ya, seperti kebisingan udara yang disebabkan oleh mesin pesawat terbang, dan kemudian diadakan semacam riset
yang bisa menghasilkan mesin yang tidak bising, dan kemudian biaya riset itu kemudian dimasukkan dalam komponen biaya, dan itu kemudian juga dimasukkan dalam harga dari tiket yang dijual kepada penumpang, kepada masyarakat. Apakah ini tidak menyebabkan bahwa biaya transportasi menjadi sangat tinggi? Sehingga dengan demikian pembangunan yang Bapak polakan itu mungkin dalam pelaksanaannya sangat sulit untuk dilakukan, terutama di negara berkembang, di mana negara berkembang itu biasanya mempunyai kelangkaan modal, Pak. Demikian, Pak. Terima kasih. Ya, jadi masalahnya saudara ya, bukan menurunkan kegiatan pembangunan, tapi membangun pembangunan yang berbeda dengan apa yang dilakukan konvensional. Transportasi, cara berpikir adalah bikin jalan, beli mobil, sepeda motor, itu. Sehingga kalau statistik sepeda motor dan mobil naik, pembangunan itu naik. Di dalam hal ini tidak dihitung pengaruh pada karbon dioksida yang menyebabkan matinya bayi-bayi akibat infeksi saluran pernafasan. Tidak dihitung kemacetan yang menimbulkan waste waktu. Itu sama sekali nggak dihitung. Jadi dalam perhitungan transportasi murah tadi, seolah-olah jasa-jasa lingkungan dan jasa dampak sosial dari pencemaran itu diabaikan sebagai nol itu. Nah, ini perlu dikoreksi. Kita tidak membangun hanya ekonomi, Pak. Kita membangun totalitas kesejahteraan sosial tadi. Maka apa mesti kita robah? Robah pola berpikir transportasi dari jaringan jalan angkutan darat privat ke jalan publik. Kenapa tidak kereta api kita dorong yang tidak ada polusi sebesar polusi angkutan jalan raya? Kenapa jalan raya dibenarkan menerabas irigasi saluran pertanian dan sebagainya? Padahal jalan kereta api tidak memerlukan penerabasan pada irigasi itu. Jadi kita jernih mesti melihat siapa pembangun itu untuk siapa? Apakah pembangun itu untuk industri otomotif, untuk industri sepeda motor, ataukah pembangunan itu untuk publik masyarakat yang Bung tadi katakan miskin tadi? Maka ada perubahan total menuju pada lower growth society, lower carbon growth society. Karbon harus diturunkan, public transportation diutamakan, kereta api diutamakan, geothermal sumber listrik, dan lain-lain sebagainya. Jadi harus ada perubahan jungkir balik, Pak. Different development, tetap pembangunan tapi yang berbeda dengan ini. Kedua, yang saya juga takut sekali, kita tidak boleh menuju ke pola pembangunan ala Amerika. Dengan skala kemewahan macam habis sumber daya alam itu tidak cukup republik ini. Kita perlu